Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Duku Turin 1 Bumiayu, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Duku Turin 1 Bumiayu. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga diseminasi budaya positif, yang keempat penutup, dan yang terakhir lain-lain. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Duku Turin 1 Bumiayu. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memberikan sambutan di acara diseminasi budaya positif di SDN Duku Turin 01. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru Dewan Guru SDN Duku Turin 01 yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif di lingkungan SDN Duku Turin 01 yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Upi Muslimatin sebagai CGP Angkatan ke-9. Saya juga merasa bangga sekali di SDN Duku Turin 01 ini kita memiliki CGP. Mudah-mudahan ini akan menularkan kepada guru-guru yang lain. Bu Iti nanti bisa mengikuti, Pak Iman, Bu Lutfi, Bu Hana, Bu Rofiko, dan Pak Agus, Bu Nuri juga, dengan Bu Yuni. Mudah-mudahan nanti dalam mengikuti diseminasi ini kita ambil manfaat positifnya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bu Upi dapat menyelesaikan tugas-tugas CGP-nya dengan baik, dengan lancar, tanpa suatu halangan. Kita doakan mudah-mudahan dalam melaksanakan diseminasi ini Bu Upi pun tidak akan mengalami halangan suatu apapun. Lancar ya Bu Upi? Oke, saya mendukung semua program-program yang dilaksanakan dalam CGP ini. Monggo kalau Mbak Upi mau ada diseminasi apapun silakan untuk kita share sama-sama, dibagi ilmunya dengan para guru yang ada di sini. Semua jadinya pintar, jangan cuma Bu Upi aja yang pintar. Semuanya ikut merasakan kepintaran dari ilmu yang diberikan di CGP ini. Nanti untuk materi diseminasi budaya positif ini akan disampaikan oleh Bu Upi dengan lebih jelasnya. Monggo nanti Bapak Ibu menyimak, mengikuti dengan baik acara demi acara ini. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan Bu Upi diberi kesehatan, diberi kelancaran. Untuk itu saya kembalikan acara berikutnya kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Meningkat acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif.
Dalam hal ini saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Ubi Muslimatin. Kepada Ibu Ubi Muslimatin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Buku Turi 01, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Buku Turi 01, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan juga Ibu Kepala Sekolah yang telah berkenan hadir dalam diseminasi budaya positif yang saya lakukan pada siang hari ini demi memenuhi tugas di LMS modul 1.4. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan dalam acara ini. Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja nih Bapak Ibu Dewan Guru, rasanya tidak elok kalau saya berlama-lama. Langsung saja kita ke materi diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Dibuat santai saja nih Bapak Ibu, sama-sama saling belajar. Saya juga lagi belajar sama. Barangkali saya mempunyai kekurangan, mohon maaf. Nanti kita sama-sama saling koreksi apa yang menjadi kekurangan saya. Begitu deh Bapak Ibu Dewan Guru deh. Ya. Bukan berarti saya berdiri di hadapan panjenengan itu saya lebih begitu. Mohon sewu, barangkali nanti ada yang kurang pas terhadap lisan yang saya berikan, mohon maaf sebelumnya. Untuk materi yang pertama, di layar slide ada tulisan, apakah Bapak Ibu setuju tidak dengan pernyataan berikut? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, monggo setuju apa boten? Monggo berkomentar. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo Bu Ifti, setuju apa boten? Bu Romiko? Oke, siap Pak Imam atau Pak Agus? Untuk melalui pembiasaan. Bu Yuli? Tidak setuju. Tidak setuju. Oke, baik. Bu Hana? Setuju. Bu Nuri? Setuju. Bu Mi? Tidak setuju. Bu Lufi? Setuju tapi tidak dengan hukuman. Oke, siap. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Baik, saya tampung. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu, setuju nomor boten? Monggo. Bu Iti? Setuju kalau yang membaca. Bu Rofiko? Setuju. Selagi tidak memberatkan. Oke, saya tampung. Monggo Pak Agus, Pak Imam, bagaimana? Setuju. Setuju. Yuli? Dengan membaca, oke, tapi itu pun ada batasan yang harus dibaca. Ya, saya tampung. Bu Hana? Setuju. Bu Nuri? Bu Mi? Bu Lufi? Setuju. Oke, baik, saya tampung. 1 dan 2 pernyataan dari Bapak dan Ibu Guru saya tampung. Pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motif belajar anak. Setuju. Sangat setuju. Ya, Bapak Ibu berarti sangat setuju ya untuk pernyataan yang ketiga. Oke, baik, ada perbedaan dari pernyataan 1, 2,
2, dan 3. Tidak apa-apa itu, beragam. Nanti kita sama-sama belajar tentang ini. Baik, saya buka slide selanjutnya. Baik, Ibu, Bapak, Dewan Guru semuanya. Latar belakang kenapa saya mengadakan diseminasi budaya positif, terutama khususnya di lingkungan SDN Bukuturi 01, bahwa budaya positif itu adalah keyakinan dan nilai yang akan disepakati, yang akan menjadi kebiasaan nantinya pada kita sendiri terutama, dan nanti diimplementasikan pada murid atau siswa, khususnya nanti per kelas begitu. Kalau skup kecilnya per kelas, nanti skup besarnya kita bergerak di sekolah masing-masing begitu. Itu budaya positif. Kira-kira menurut Bapak Ibu Dewan Guru, untuk budaya positif yang ada di SDN Bukuturi 01 sudah dijalankan dengan baik nopo mboten menurut Bapak Ibu Dewan Guru? Monggo. Seperti apa nih Pak Agus nih budaya positif di SDN Bukuturi 01 ya Pak? Sudah bisa. Budaya sholat duha. Kemudian kalau pagi senam hari Jumat juga. Saya kira sekolah punya program, tapi di sini sudah dijalankan dengan baik. Kemudian sholat duha, terus senam, Jumat bersih, itu diantaranya. Termasuk budaya-budaya yang lain, seperti pemberian penghargaan pada anak yang berprestasi, kemudian memberikan istilahnya ribet itu masing-masing guru beda-beda. Kemudian untuk melatih anak untuk mengikuti lomba juga kita itu sangat concern. Jadi guru yang punya potensi itu melatih tanpa ada instruksi harus secara formal, itu sudah berjalan. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Itu tadi 1-2 buah budaya positif atau kebiasaan positif yang ada di SDN Bukuturi 01. Semoga tetap dijalankan dengan baik sehingga nanti bisa dikembangkan lagi nih Pak Agus nih. Matur nuwun Pak Agus atas pendapat yang tadi Bapak berikan. Untuk kelas selanjutnya, Ibu Bapak Dewan Guru, bahwa tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah kita sebagai guru itu nanti menggerakkan murid sehingga mereka merasa bahwa bertanggung jawab, lalu terlibat langsung dalam acara atau pembiasaan budaya positif, dan murid juga merasakan proses yang bisa menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka akan terbentuk lebih kuat begitu. Jadi nanti kita ke depannya ataupun saat ini nanti membentuk budaya positif itu untuk membentuk karakter anak agar berakhlakul karimah. Begitu ya Bu Lufi ya? Setuju ya dengan visi kita bahwa membentuk akhlak mulia kepada siswa-siswi itu bermula dari budaya positif. Dimulai dari siapa Bapak Ibu? Dimulai dari kita sendiri. Nah nanti ditularkan kepada murid kita gitu. Selanjutnya, untuk pada siang hari ini, diseminasi yang akan saya berikan adalah konsep intinya. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Baik, kayaknya agak loyo nih karena sudah siang gitu Bapak Ibu ya. Tapi tetap semangat ya, tetap semangat. Bentar, saya ada permainan. Boleh saya minta tolong ke Pak Agus dan Bu Ifti? Ya, saya boleh minta tolong untuk permainan ini. Nanti kita akan, tadi kan sudah saya berikan pertanyaan pemantik yang 3 pernyataan dari Bapak dan Ibu. Semua yang sudah menjawab ada yang setuju dan tidak setuju. Kita sudah masuk ke acaranya. Yuk Pak Agus dan Bu Ifti, saya boleh minta tolong sebentar untuk maju ke depan. Begitu. Begini Pak dan Bu Ifti. Nanti Bu Ifti itu mengepal tangan kuat-kuat. Anggap
yang di genggaman tangan Bu Ifti itu sesuatu yang sangat berharga, yang menurut Bu Ifti itu dipertahankan atau tidak genggamannya. Yang di dalam genggaman itu dipertahankan atau tidak? Monggo silakan. Gitu ya. Nah nanti tugasnya Pak Agus, monggo ini Pak. Nah untuk tugasnya Pak Agus adalah merayu boleh, menghukum Bu Ifti boleh, menghardik Bu Ifti boleh. Bagaimana caranya Pak Agus bisa supaya membuka genggaman tangan Bu Ifti? Begitu. Gitu ya Pak Agus ya. Cukup lagi Bapak dan Ibu ya. Iya. Bu Ifti tetap mempertahankan atau tidak? Monggo terserah Bu Ifti. Nah Pak Agus tugasnya adalah merayu, menghardik, menghukum Bu Ifti. Pokoknya segala cara dikeluarkan untuk bisa tidak membuat genggaman Bu Ifti terbuka dengan lebar. Asik. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Agus dan Bu Ifti dulu. Ya. Terima kasih ya Pak. Sudah mengerti ya? Yuk, siap. 1, genggam Bu Ifti. Ya 1, 2, 3. Saya bisa meramal Ibu. Coba tolong buka genggaman Ibu. Nanti saja. Itu tadi akan saya baca. Saya seperti bingung. Kalau Ibu bisa membuka, saya bisa akan membaca ramalan Ibu. Lama saya sudah punya Allah Pak. Mana ada garis-garis telapak Ibu? Coba saya. Kalau misalkan nanti Ibu bisa membuka, akan saya beri hadiah segenggam emas. Tinggal saya panggil aja dari ladang, Mas Latif. Coba Bu, tolong 2 detik guys, coba dibuka. Saya tidak minta apa-apa Bu, cuma dibuka saja dibuka. Biar nanti genggaman Ibu akan saya lihat. Tolong sebentar saja. Ditanya ke apa? Ya, nanti Ibu bisa mengetahui apa garis-garis tangannya, dan kemudian nanti jika ada banyak hal-hal yang bisa Ibu ketahui, sebenarnya apakah harus pakai ancaman Bu? Nanti kalau tidak membuka genggaman Ibu akan menderita. Tetap lebih baik saya menderita. Kalau Ibu tidak mau membuka, nanti orang kesayangan Ibu akan saya saja. Siapa? Iya. Ya. Agus dan Ibu Ifti, terima kasih. Terima kasih Pak Agus dan Bu Ifti. Begitu kuatnya, kencangnya genggaman dari Bu Ifti, dan begitu mautnya rayuan dari Pak Agus. Begitu ya? Sampai sebongkah berlian akan diberikan kepada Bu Ifti oleh Pak Agus. Tetapi tetap dengan pendirian, yaitu tidak mau menggenggam, tidak mau membuka genggaman tangan dari Bu Ifti. Kira-kira saya agak penasaran Bu Ifti, agak penasaran. Genggaman tadi Bu Ifti itu berisi apa sih menurut Bu Ifti? Saya agak penasaran. Isinya ya sesuatu yang menurut keyakinan saya itu hanya saya yang tahu, hanya saya yang punya. Siap. Terima kasih Bu Ifti. Bahwa hanya saya yang punya dan saya yang tahu. Begitu genggamannya Bu Ifti tadi isinya Pak Agus. Jadi tidak boleh ada orang lain yang mengetahui dan meraihnya. Begitu ya kira-kira Bu Ifti. Baik, terima kasih. Pak Agus tadi rayuannya itu sampai mengeluarkan segenggam atau sebongkah emas untuk bisa mendapatkan dari Bu Ifti. Tapi no, begitu ya Bu Ifti ya. Oke, baiklah. Begitu nih Bapak Ibu, bahwa semua harapan, semua motivasi yang ada pada diri sendiri itu hanya siapa yang bisa mengontrol Bapak Ibu? Hanya siapa yang berani. Kita kesini. Siapa yang bisa mengontrol? Lalu siapakah pemegang kontrol sesungguhnya? Siapa Bapak Ibu menurut Bapak Ibu? Iya, diri sendiri. Begitu juga kita kepada murid-murid kita. Bisa kita memaksa itu Bapak Ibu?
Bisa kita memaksa itu kepada murid kita, bisa tidak kira-kira? Kamu harus jadi, kamu tidak boleh, kamu harus menjalani. Kira-kira menurut Bapak Ibu bisa apa mboten? Tidak. Karena tadi jawabannya Bapak Ibu sudah mendapatkan sendiri bahwa pemegang kontrol sesungguhnya adalah kita sendiri. Jadi hanya ilusi saja bahwa kita bisa mengontrol murid kita menjadi sesuatu yang kita inginkan. Itu hanya ilusi saja. Begitu. Jadi sebenarnya bahwa kontrol dalam diri yaitu ya diri kita sendiri. Begitupun dengan murid. Bisa Bapak Ibu menciptakan murid, kamu harus jadi polisi begitu? Kan tidak. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan pembiasaan positif yang kita berikan, menanamkan karakter baik kepada murid-murid kita, menjadikan mereka karakter yang lebih kuat sehingga mereka bisa meraih sendiri apa yang dicita-citakan. Begitu? Sepakat Bapak Ibu untuk materi kita yang ini? Sepakat ya? Sepakat. Terima kasih. Lanjut. Kita langsung ke materi disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, menguasai diri, dan pembentukan kepercayaan diri. Contohnya yang sudah dilakukan di SDN Bukuturi 01, saya boleh minta tolong apa saja Bu Lufi? Disiplin positif yang ada pada sekolah kita yang sudah dijalani. Disiplin yang dilakukan di SDN Bukuturi 1, contohnya yang setiap hari dengan membuang sampah pada tempatnya, kemudian berpakaian sesuai dengan pakaiannya, sesuai dengan hari Senin, Selasa sampai Sabtu, kemudian sholat duha, setiap rutinitas sholat duha setiap hari Selasa dan Kamis. Ya, terima kasih Bu Lutfi yang sudah memaparkan sedikit banyaknya kebiasaan atau pembiasaan positif atau disiplin positif yang ada di SDN Bukuturi 01 seperti tadi pembiasaan sholat duha, apalagi membuang sampah pada tempatnya, memakai seragam sesuai dengan ketentuan hari seperti tata tertib sekolah. Itu menjadi salah satu contoh pembiasaan disiplin positif yang ada di SDN Bukuturi 01. Dengan itu kita mendidik anak atau membuat karakter anak menjadi lebih sadar bahwa pembiasaan positif yang kita lakukan itu untuk siapa? Ya untuk mereka, untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan. Contoh dari nilai kebajikan di sholat duha, nopo menurut Bu Lutfi? Menurut Bu Lutfi nopo? Nilai kebajikan yang ada pada pembiasaan sholat duha yang kita lakukan pada hari Selasa dan Kamis begitu. Menurut Bu Lutfi, kira-kira nilai kebajikan apa yang tertanam pada pembiasaan itu? Begitu. Coba. Nilai yang tertanam itu kita dapat melatih anak untuk dapat bersyukur, ya, karena sholat memang itu adalah kewajibannya, harus dilatih, dididik sejak sedini mungkin. Ya, terima kasih Bu Lutfi bahwa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak untuk membentuk karakter anak menjadi akhlakul karimah, bahwa sholat itu menjadi fondasi yang utama dalam kehidupan kita nanti menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Begitu ya Pak Agus, setuju ya? Ya. Untuk selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia.
Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu dengan perilaku kita? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Atau untuk mendapatkan hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Biasanya refleksi diri itu penting ya Bapak Ibu ya, bahwa kita melakukan sesuatu itu untuk apa? Gitu ya Bapak Ibu ya. Contohnya saya yang ada di hadapan Bapak Ibu. Motivasi saya melakukan diseminasi karena memenuhi tugas di LMS modul 1.4 yang harus saya penuhi dan tidak boleh tidak. Itu motivasi. Begitupun Bapak Ibu melakukan budaya positif, disiplin positif, pasti mempunyai motivasi. Motivasi intrinsik maupun ekstrinsik begitu. Dari dalam diri Bapak Ibu apa? Diperkuat Bu, Pak, diperkuat. Saya ingin begitu. Saya ingin itu diperkuat. Diperkuat sehingga nanti motivasi yang kuat pada diri sendiri bisa keluar kepada siswa-siswi itu menjadi nilai-nilai kebajikan. Itu maksudnya. Tujuan dari motivasi itu bahwa nanti dikeluarkan ke murid, kita bisa membuat karakter anak menjadi lebih baik. Menurut dosen, motivasi perilaku manusia itu ada 3: menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, memperoleh atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu ada 3 dari dosen. Kayaknya lesu nih, kayaknya kurang semangat nih. Yuk kita ice breaking dulu yuk. Boleh saya minta waktunya sebentar untuk ice breaking? Oke siap, saya punya tepuk 5. Saya punya ice breaking adalah ya buka. Yuk kita tepuk tangan dulu, tepuk 5 dulu. Bentar, tepuk 5. Agak susah kalau pakai mic ya Bu, jadi saya taruh dulu aja. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Gitu, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya salah, saya kelewat ya. 2 kali tepuk 5. Udah siap apa ya Bu ya? Ya, yuk 2 kali tepuk 5. Kelewat, ada lagi. Satu lagi. Perhatikan pertanyaan. Oke, clue-nya perhatikan pertanyaan. Berapa tepuk? 5. 2. Bagus. Clue-nya perhatikan pertanyaan. Ya. Clue-nya perhatikan pertanyaan. Perhatikan pertanyaan. Clue-nya perhatikan pertanyaan. Berapa nyamuk? 2. Clue-nya perhatikan pertanyaan. Perhatikan pertanyaan. Bu, Pak, perhatikan pertanyaan. Clue-nya perhatikan pertanyaan. Berapa nyamuk saya tepuk? 4. Clue-nya perhatikan pertanyaan. Aduh tambah mikir Bu Upi. Aduh katanya ice breaking, gua tambah mikir gitu ya. Perhatikan pertanyaan. Clue-nya ya.
4 betul. Cluenya perhatikan pertanyaan. Berapa nyamuk yang mati? 4. Betul. Yuk tepuk tangan untuk ibu bapak semuanya. Satu lagi Bu, satu lagi SPK-nya. Kalau saya bilang gajah besar. Ya. Kalau saya bilang semut kecil, oke? Kalau saya bilang gajah besar, kalau saya bilang semut kecil, gitu ya, Bapak Ibu ya. Aduh, Bu, apa lagi sih? Ayo ya Allah, begitu ya? Ya, yuk siap. Yuk, ayo semut Kecil. ya sih. Yuk, ayo gajah. Asik. Yuk, ayo gajah. Kecil. Agak ragu ya. Oke, ya. Yuk, ayo semut. Yuk, ayo semut. Kecil. Kecil. Yuk, ayo gajah. Besar. Yuk, ayo semut. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Tangannya. Sedikit untuk merefresh. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Merefresh apa Bu? Mau tambah mikir gitu ya? Enggak juga. Nanti ada yang kecil, ada yang besar, yang Bu ya. Siap. Untuk materi selanjutnya. Baik. Nah ini hukuman dan konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Baik, saya simpan. Bu Lutfi tolong dicatat boleh. Di situ saja. Nah, konsekuensi. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Baik, disimpan jawabannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Simpan. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, udah disimpan Bu Lutfi jawabannya. Terima kasih. Ayo kita sama-sama. Betul tidak nomor 1 Bu Lutfi? Betul. Nomor 2 betul tidak? Betul. Nomor 3? Betul. 4? 5? 6? 7? Oke, 100 buat Bapak Ibu Dewan Guru. Berarti sudah paham nih bahwa hukuman dan konsekuensi itu apa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nih, hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam kita menjalani pembelajaran pasti pernah melakukan itu ya Bapak Ibu. Hukuman maupun konsekuensi. Ini hukuman tidak terencana, murid tidak tahu
apa yang akan terjadi. Murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa fisik maupun psikis. Bapak Ibu Dewan Guru pernahkah menghukum anak? Pernah. Pernahkah menghukum anak? Pernah. Coba. Karena kita belum tahu ilmunya. Setelah tahu, itu tidak sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewon. Begitu, bahwa hukuman itu harusnya tidak ada pada murid. Begitu. Jadi menurut Bapak Ibu, hukuman itu tadi ada, dijalankan karena kita belum tahu ilmunya. Tapi setelah kita tahu ilmunya, insya Allah tidak akan melakukan hukuman yang bisa merugikan jiwa dan raga murid kita. Konsekuensi rencana sudah disepakati, dibuat guru dan murid, berarti sepaham ya, sepakat murid dan guru itu sepakat begitu. Diberikan berdasarkan data yang diukur. Begitu. Guru selalu memonitor murid. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Tetap konsekuensi itu membuat murid tetap tidak nyaman. Berarti menurut Bapak Ibu hukuman dan konsekuensi itu ada atau tidak harusnya? Saya kembalikan tadi ke pernyataan, ya, bahwa sudah bisa dijawab bahwa hukuman dan konsekuensi itu harusnya ada atau tidak. Nanti yang bisa menjawab atas pernyataan yang saya kemukakan yang pertama, ya Bapak Ibu Dewan Guru sendiri. Yang tadi apa? Mengontrol diri sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol saya sekalipun. Begitu. Jadi pernyataan itu dijawab oleh jenengan sendiri bahwa hukuman dan konsekuensi itu harusnya ada atau tidak. Lanjut nih Bapak Ibu. Ya, siap. Dihukum karena ingin mendapat penghargaan atau dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa ini? Maksudnya dihukum oleh penghargaan. Kita tuh memberikan sesuatu kepada murid itu, kalau kamu tidak melakukan itu dihukum karena penghargaan. Efektif untuk pengaruh jangka pendek, ya bisa. Merusak hubungan, timbul rasa iri dan berhenti mencoba. Contohnya apa sih menurut Bapak Ibu Dewan Guru semua? Dihukum untuk mendapatkan penghargaan. Contohnya apa? Efektif, tapi dalam jangka pendek, ketergantungan. Contohnya apa Ibu Bapak? Contohnya misalnya, kalau kamu tidak memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan tata tertib sekolah, begitu ya, nanti kamu disuruh bu guru atau pak guru apa? Biasanya pulang lagi, ganti apa bagaimana? Nah nanti anak itu kan akan terpacu, oh iya, nanti kalau biasanya pak guru dan bu guru tidak memberikan itu, ya saya tidak akan melakukan itu. Contoh lagi misalnya reward. Misalnya Bu Iti kalau misal ngasih muridnya yang pintar, yang baik, itu dikasih apa ya Bu? Hadiah? Iya, dikasih hadiah, reward, penghargaan. Kalau tidak dikasih hadiah, apakah anak itu akan tetap seperti itu? Rasanya tidak. Begitu ya. Ini maksudnya dihukum oleh penghargaan. Bahwa sesuatu penghargaan yang kita berikan kepada anak. Materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sudah saya lakukan segitiga restitusi ini di modul 1.4
Untuk memenuhi tugas saya juga di LMS dibantu sama Pak Imam kemarin ya Pak Imam, terima kasih, dan Bu Lufi juga terima kasih yang bolak-balik ya, yang bolak-balik untuk mengampingi saya untuk membuat tugas segitiga restitusi ini. Baiknya Bapak Ibu Dewan Guru semua membuat atau melakukan segitiga restitusi ini. Baik, kesimpulan dari materi yang telah saya jabarkan ini yaitu bahwa semua kontrol diri ada pada diri kita sendiri, semua kontrol ada pada Bapak Ibu semua, ya. Kebutuhan manusia ada 5, kontrol guru ada 3, dan yang lebih baik lagi melakukan segitiga restitusi tidak dengan hukuman maupun konsekuensi yang diberikan kepada murid. Begitu ya Bapak Ibu Dewan Guru. Desiminasi yang saya lakukan tentunya masih mempunyai kekurangan. Alangkah baiknya nanti saya juga meminta umpan balik dari Bapak Ibu Dewan Guru semuanya untuk menjadikan saya lebih baik dalam materi selanjutnya dan mendalami materi pada modul 1.4. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan 9 yaitu Ibu Umi Muslimatin. Semoga dapat dipetik pelajaran dari apa yang disampaikan. Meningkat acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah demi acara dapat berjalan dengan lancar. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu kenapa Bu dipanggil ke sini? Tahu Bu, karena saya datang terlambat Bu. Iya, karena Nafai datang terlambat. Biasanya tidak seperti itu kan? Karena semalam saya tidur jam 10 Bu, sehingga saya kesiangan dulu. Oh begitu. Tidak apa-apa. Bu Guru juga pernah terlambat datang ke sekolah ya kan? Nah, kita sama-sama cari solusinya ya. Iya. Ya. Menurut Baban, bagaimana penyelesaian masalah Baban? Saya akan tidur lebih awal Bu, supaya bangun pagi tidak kesiangan, sehingga tidak terlambat datang sekolah. Bagus, iya begitu ya kan ya? Ya besok tidak datang terlambat lagi. Semalam, ya jangan tidur terlalu malam. Menurut Baban, sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Belum? Iya. Menurut Baban keyakinan kelas kita apa saja? Disiplin Bu, mulai besok saya akan datang awal sekolah. Bagus, segitu ya Ban ya? Iya. Sekarang Baban boleh istirahat lagi.